Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani Indonesia. Dr. Adli di sini, Ketua Komunitas Petani KMS Indonesia. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bersua, bertemu kembali dalam bahasan-bahasan tentang agribisnis. Yang kesemuanya insya Allah tujuannya adalah untuk mensejahterakan petani. Petani di Indonesia itu jumlahnya hampir mungkin 70% lah kalau untuk ukuran Indonesia. Berarti mereka lah sesungguhnya real pemilik negeri ini. Karena mereka sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani di Indonesia. Ayo kita makmurkan petani-petani Indonesia. Sahabat petani, kita akan membahas tentang sawit ya. Jadi ini memang lagi in sekarang, lagi ribut-ribut sekarang, terutama kaitan dengan kelangkaan minyak goreng. Kami tidak membahas tentang minyak goreng, kita membahas tentang sawit. Tetapi sesungguhnya ini berkaitan erat. Ya. Kalau kemudian orang bertanya apa penyebab dari kisruh minyak goreng, sebetulnya di hulunya ada kekisruhan di dalam pengelolaan sawit. Nah, maka kami katakan kalau kami lebih haluslah mengatakan bahwasanya kita belum berdaulat di dalam mengelola sawit. Padahal kita Indonesia ini penghasil sawit ya, minyak sawit terbesar ya di dunia. Tapi kemudian kalau kita lihat lebih dalam, ternyata itu tidaklah dikuasai oleh petani-petani kita. Tidaklah petani-petani kita ini yang menjadi petani-petani sawit ya, tapi adalah perusahaan-perusahaan besar swasta, konglomerat yang menguasai. Nah, makanya kami mengatakan saatnya kita mulai langkah-langkah kecil untuk melakukan daulat sawit. Kami mengatakan saatnya petani dan BUMD menanam sawit. Sahabat petani, ini ada data-data, sekedar pengetahuan saja bagi kita. Kami mengutip ya. Ini adalah pendapatan perusahaan sawit besar, 10 besar di Indonesia. Pertama Sinar Mas Agro, kemudian Astra Agro, Salim Infomas, Dharma Setia, PP London Sumatera, Sawit Sumbermas, Sampurna Agro, Agel Plantation, Bakri Plantation, Austindo Nusantara. Ini adalah 10 perusahaan besar pengelola sawit yang sudah go public. Nah, berdasarkan annual report mereka, laporan tahunan mereka di Bursa Efek Indonesia tahun 2019, total pendapatan mereka itu adalah 89,55 triliun. Luar biasa. 1 tahun mereka dapat uang pendapatan 89,55 triliun. Bisa kita bayangkan seberapalah sebenarnya kalau kita hubungkan dengan minyak goreng. Minyak goreng yang kemudian akan dipakai memasak oleh masyarakat Indonesia. Ya, tapi ya sudahlah ya. Kemudian ini data yang kedua, kita lihat ini luas kebun sawit ya di Indonesia. Nah, ini adalah data 10 provinsi yang punya kebun sawit terluas di Indonesia. Yang terbesar itu adalah Riau. Ini hampir 3,45 juta hektar. Sumatera Utara sekitar 2,15 juta hektar. Sumatera Barat ya negeri kami sekitar 650.000 hektar. Ribu lah ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini 2 pulau terbesar di Indonesia, yaitu Sumatera dan Kalimantan, itu adalah daerah penghasil sawit. Kemudian sebagian besar dari lahan-lahan yang dipakai ini sebetulnya adalah milik negara. Tanah-tanah HPL, hak penguasaan lahan. Bahkan juga menyerempet ke hutan-hutan yang sebetulnya tidak boleh untuk ditanami. Nah, tapi ya itulah keadaannya sahabat petani semua. Tapi kemudian mengapa kita tidak berpikir ya untuk menjadikan lahan-lahan di daerah ini juga mulai ditanam oleh petani-petani.
Dan kalau kita ingin agak sedikit lebih besar kelembagaan ya, mungkin BUMD menurut kami yang paling bagus ya mengelola sawit ini. Karena apa? Karena dia di daerah. Seperti misalnya Sumatera Utara, kemudian Jambi, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, ya Sumatera Baratnya. Andaikan juga BUMD juga ikut bermain di sini. Ya tentu ya kan akan ada efeknya kepada masyarakat, kepada pendapatan daerah, dan juga mungkin kepada kita lebih mudah mengontrol ya untuk kemudian mengelola hilirnya ini, itu minyak goreng. Tapi kemudian menjadi sulit ketika yang menguasai itu adalah sebagian besar, hampir 50% itu dikuasai oleh perusahaan besar. Nah sekarang apa? Sawit ini sudah menjadi sumber untuk pembuatan biodiesel. Di luar negeri harganya lebih mahal. Karena mereka swasta, ya, mereka lebih tertarik ya, untuk mengekspor keluar ketimbang dijual di dalam negeri untuk perusahaan-perusahaan minyak goreng. Ya, kecil untungnya. Ya, mungkin seperti itu, sahabat petani semua. Kemudian sahabat petani semua, ya, yang terakhir ini kami sesungguhnya lebih konsen andaikan ya 2 hektar saja seorang petani menanam sawit. Ya, kami berani mengatakan bahwa petani itu akan makmur. Ya. Nah ini uraiannya, gambaran tentang bagaimana 2 hektar sawit itu sudah cukup ya untuk memakmurkan petani kita. Nah ini yang pertama, tata tanam ya. Kami gambarkan kepada kita semua, bibit sawit itu sangat mudah didapatkan. Banyak balai benih sawit ya, dan swasta yang menyediakan bibit unggul. Sumatera Utara, Jambi, ya, Riau itu tersedia. Kami punya beberapa link-link untuk mendapatkan bibit unggul. Ada 2 jenis bibit unggul sawit, ada pelepah panjang dan pelepah pendek. Ini nanti jumlah di dalam 1 hektarnya berbeda. Pelepah panjang itu lebih sedikit ya. Rata-rata minimal jarak tanamnya 10 kali 10, bahkan lebih. Kemudian harga bibit sekarang kalau di Sijunjung sekitar 65.000 per batang ya, yang sudah siap tanam. Itu sudah yang bagus ya. Dari 100 batang sekitar 6,5 juta. Investasi lahan ya untuk beberapa daerah di Sumatera Barat ya, kami pikir seperti di Pasaman, kemudian di Sijunjung dan Dharmasraya belum terlalu mahal-mahal amat ya. Beberapa kami temukan ya kan yang agak ke dalam sedikit itu hanya sekitar 50 juta per hektar. Jadi kalau misalnya untuk 2 hektar ya sekitar 100 juta. Dan juga sebenarnya ya kan petani-petani juga banyak yang memiliki lahan sendiri yang hanya untuk sekedar 1 juta atau 1 hektar atau 2 hektar. Dengan jarak tanam 10 kali 10 meter ya, 10 kali 10 meter, maka dalam 1 hektar kita bisa menanam 100 batang ya. Pemupukan cukup dengan pupuk organik per 3 bulan 4 kali setahun. Umur 2 tahun tidak perlu diapa-apakan, tidak boleh malah diapa-apakan, cukup dibersihkan gulma-gulma di sekitarnya. Setelah 2 tahun itu dilakukan pruning yang pertama, itu membersihkan pelepah-pelepah yang mati di bagian batang bawah ya, dibersihkan, itu namanya pruning. Kemudian pruning berikutnya cukup dilakukan nanti setiap kali panen ya. Nah sahabat petani, umur 2,5 tahun itu sudah belajar berbuah ya, disebut dengan buah pasir. 3 tahun sudah bisa panen. Nah umur 3 sampai 6 tahun ya, ini kami ambil dari beberapa penelitian kami termasuk juga di lahan kami sendiri. Minimal ya kan, atau hasil rata-rata itu adalah 1 sampai 1,5 ton per 15 hari atau 2 sampai 3 ton per bulan. Jadi kami punya sawit jadi di umur 3 sampai 6 tahun itu 1 batang itu, dalam 1 batang itu minimal menghasilkan 1 tandan per 15 hari. Nah berat 1 tandan itu memang bervariasi gitu. Ya, tapi kami temukan rata-rata di 10 ya kan sampai 15 kilo
per tandan. Tapi yang anehnya kami punya lahan itu ada yang 3 atau 4 tandan setiap kali panen. Itu ada yang jumlah ininya sampai 60 kilo, besar sekali tandannya pada dalam hamparan yang sama. Kami menduga ini disebabkan oleh bibit dan juga pemeliharaan, karena kami tidak tahu kronologis sebelumnya ketika kami beli lahan sawitnya itu sudah ditanam. Nah, sahabat petani, ya kami melihat ya kan minimal hasilnya ini akan kita dapatkan 1 sampai dengan 1,5 ton per 15 hari atau 2 sampai dengan 3 ton per bulan. Sekarang kita hitung ya kan untuk tata niaganya. Harga sekarang ini lagi booming di tingkat pabrik itu 4.000 per kilogram kalau kita bawa ke pabrik. Kemudian kalau di kebun ya, jadi model di daerah seperti di Sijunjung, ada pembeli, mereka datang ke kebun kita, mereka yang petik sendiri, kemudian timbang di kebun dan langsung dibayar, itu 3.000 per kilogram. Nah, pabrik pengolahan itu sangat banyak, baik di Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Ya, di Sumatera Barat saja di daerah Sijunjung ada 2 atau 3 kalau tidak salah. Di daerah Damas Raya itu ada 4 atau 5 pabrik CPO. Ya, Riau lebih banyak lagi, Jambi lebih banyak lagi, sahabat petani. Jadi tidak perlu risau kita mau jual kemana. Nah, ini prospek untuk 1 hektar per 15 hari atau 100 batang itu adalah 1 ton kali 3.000. Jadi ini diasumsikan yang paling minimal 1 ton kali 3.000 insya Allah dapat 3 juta per kali panen per 15 hari. Kalau kita hitung 1 bulan 2 kali panen berarti 2 ton kali 3.000 6 juta. Maka kami katakan ya kan mungkin kalau 1 hektar agak terlalu sedikit ya. Nah, maka pasnya minimalnya itu di 2 hektar. Maka kalau kita hitung untuk 2 hektar atau 200 batang ya sekitar 2 kali 2 ton kali 3.000 12 juta ya per bulan. Kalau kita asumsikan biaya pemeliharaan dan pupuk organik sekitar 30%, 3,6 juta. Maka kita hitung pendapatan bersih seorang petani untuk 2 hektar sawit per bulan sekitar 8.400.000. 8.400.000 bagi seorang petani di kampung ya, sudah sangat cukup sekali. Luar biasa kalau seandainya dalam mereka menanam dan umur sawit ini bisa sampai 25 tahun. Kita bisa bayangkan mereka bisa panen setiap bulan dan mendapatkan hasil sekitar 8,4 juta. Maka kami katakan cukup 2 hektar saja petani-petani ini punya lahan sawit, dikerjakan dengan baik, diurus dengan baik, mereka akan makmur ya. Cukuplah untuk hidup ya satu keluarga. Nah, sahabat petani, bayangkan itu lahan sawitnya yang jutaan hektar ya dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, maka kami katakan saatnya ya BUMD Agro ya, BUMD Agro baik itu di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan bangkit ya. Kemudian ayo ikut bersama-sama menanam sawit, insya Allah ya. Insya Allah kalau kita BUMD dan petani-petani yang menanam sawit ya, kita akan lebih mudah mengelola hilirnya ya. Tidak perlu juga kita bangun nanti pabrik-pabrik besar, ada pabrik-pabrik skala kecil ya. Dan itu juga investasinya tidak terlalu besar, dikelola oleh BUMD, ditampung sawit-sawit petani, kemudian kita olah menjadi minyak goreng nanti untuk kita jual dengan harga-harga yang bersahabat untuk masyarakat Indonesia. Itulah daulat sawit, sahabat petani. Ayo bersemangat, ayo pemerhati, ayo pengambil kebijakan ya. Ada pepatah mengatakan ya, berhentilah ya kan menghujat kegelapan. Ayo kita mulai menyalakan lilin. Berhentilah kita menghujat minyak goreng, hujat sana, hujat sini. Menghujat sawit sana, menghujat sini. Berhentilah ya. Mari kita bangun daulat sawit. Kita mulai dengan langkah-langkah kecil. Saatnya petani-petani kita dan juga BUMD kita berinvestasi di sawit. Insya Allah 3 tahun ke depan ya.
ya daulat sawit akan kita dapatkan, daulat minyak goreng akan kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.